Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Kita mulai untuk pembelajaran pertama kita tentang fisika dasar. Ini pertemuan pertama kita. Kita kuliah melalui YouTube ini. Kenapa saya ambil YouTube? Karena beberapa kali pakai Zoom itu ada beberapa adik-adik mahasiswa yang teman-teman mahasiswa yang mengeluh karena jaringannya buruk, suara terputus-putus dan lain-lain. Jadi kita coba pakai YouTube. Jadi bisa kuliah kapan saja, tinggal cek channel YouTube-nya saja. Untuk pertemuan pertama ini kita belajar fisika tentang judulnya itu besaran dan satuan. Jadi ini bisa dibilang yang paling mendasar gitu ya, tentang besaran dan satuan. Semuanya kita mau mengukur sebuah besaran itu dengan satuan gitu. Tentang kayak kita mau mengukur panjang, ada satuannya itu seperti meter, sentimeter, milimeter, kilometer gitu ya. Kita mau mengukur apapun itu kayak suhu gitu, ada satuannya Celsius gitu. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kita sedikit membahas dulu tentang ilmu fisika di dunia pertambangan gitu. Sedikit saja. Jadi nanti kalian juga bakal banyak mengetahui tentang ilmu fisika di dunia pertambangan seiring berjalannya waktu perkuliahan di setiap mata kuliah gitu ya, di beberapa mata kuliah. Jadi ilmu fisika ini digunakan di ilmu teknik pertambangan itu dari awal eksplorasi sampai pengolahan gitu. Salah satunya tuh kayak eksplorasi itu menggunakan metode geofisika gitu. Ada yang namanya geomagnet, ada yang namanya metode elektromagnetik, geolistrik gitu ya, dan lain-lainnya. Itu nanti teman-teman pelajari lagi di mata kuliah yang lainnya. Ada mata kuliah kayak geostat gitu ya. Sampai di pengolahan pun, sebelum di pengolahan ada kayak kegiatan penambangannya pun, kayak kita membuat jalan, kita membuat lereng-lereng gitu, lorong-lorong gitu kan. Itu semuanya ada ilmu fisikanya gitu. Langsung saja tentang besaran dan satuan. Jadi dalam besaran dan satuan ini ternyata ada dua pembagian pokok ya. Ada namanya besaran pokok dan ada yang namanya besaran turunan. Jadi besaran pokok itu seperti apa sih gitu. Jadi besaran pokok itu besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Terdapat 7 besaran pokok dalam fisika. Itu ada 7 ya. Jadi satuan dari besaran pokok ini sudah ditetapkan gitu. Kayak kita nggak mungkin kan kalau mengukur panjang itu hanya dengan jengkal. Sementara jengkal setiap orang itu berbeda gitu. Jadi ada yang sudah ditetapkan oleh para ahli-ahli sebelumnya bahwa 1 meter itu berapa sentimeter, berapa milimeter itu sudah ditentukan. Jadi seluruh di mana saja di dunia internasional ini 1 meter itu ya sekian sentimeter atau sekian milimeter gitu, ada ketetapannya dan tidak bisa berubah-ubah. Semua sudah seperti itu gitu. Seperti panjang, besaran pokok ya panjang ya kan. Besaran pokok itu panjang, satuan itu meter atau sentimeter gitu ya. Massa itu kilogram. Massa ini mungkin kebanyakan kita yang memang agak sedikit salah tentang masalah massa gitu ya. Kita biasa mungkin beli gula gitu ya ke warung, tuh pihak warung nanya gula beratnya berapa gitu ya, atau beli berat berasnya berapa, 1 kilo gitu kan. Sementara kalau di fisika berat dengan massa itu beda. Massa itu satuannya kilogram, sedangkan berat satuannya itu newton begitu ya. Massa ini bisa dibilang bayangkan materi yang terkandung dalam suatu benda. Massa sifatnya konstan atau tidak berubah gitu ya. Si beras atau si gula ini gitu kan, kita beli 1 kilogram dan itu memang masanya tetap 1 kilogram, tidak berubah. Sedangkan berat ini berpengaruh dengan
yang namanya gravitasi gitu. Jadi nilai berapa newtonnya berat ini berpengaruh sama yang namanya gravitasi gitu. Kalau gravitasi bumi kan kalau nggak salah 10 ya ketetapan SI-nya. Berat badan kita di bumi dengan berat badan kita di bulan itu pasti berbeda, karena gravitasi bumi dengan gravitasi bulan itu berbeda gitu kan. Jadi jika kita ingin mengetahui berapa berat badan kita, berapa newton berat badan kita, caranya adalah dengan mengalihkan massa tubuh dengan percepatan gravitasi. Itu rumusnya. Itu berat badan kita kalau dengan satuannya newton. Sedangkan massa badan kita itulah kalau kita timbang dengan timbangan konvensional yang kita lihat di apotik gitu ya, timbang berat badan untuk manusia gitu. Itu masalah massa dan berat. Jadi massa satuannya kilogram, berat satuannya newton gitu. Jadi coba aja sekali ke warung kalau mau beli beras, bilang mau beli beras massanya 2 kg gitu. Mungkin pihak warungnya juga bingung ya, massa itu apa gitu ya. Tapi kalau kita yang orang-orang sudah belajar tentang ini, kita harus bisa membedakan apa itu massa, apa itu berat. Massa itu satunya kilogram, berat satunya newton gitu. Selain panjang massa ada waktu itu satu. Ya, jadi kalau waktu itu satunya second atau detik. Yang keempat itu ada yang namanya temperatur. Temperatur itu satuannya bisa Kelvin ya, bisa Fahrenheit, bisa Celsius begitu ya. Dan ini teman-teman tahu lah, kalau Kelvin, Fahrenheit dan Celsius itu berbeda. 100 Kelvin tidak sama dengan 100 Celsius, tidak sama dengan 100 Fahrenheit, itu berbeda gitu ya. Dan beberapa negara tuh tidak semua menggunakan Celsius. Ada beberapa negara yang lebih dominan menggunakan Fahrenheit, ada beberapa negara yang dominan menggunakan Kelvin gitu. Sementara kita di Indonesia lebih sering temperatur itu diukur dengan satuannya Celsius begitu ya. Kuat arus itu satuannya ampere. Terus ada jumlah zat itu mol, ada intensitas itu kandela. Itu ada 7 besaran pokok. Sementara kebesaran turunan itu seperti apa? Besaran turunan itu adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran-besaran pokok penyusunnya, gitu ya. Jadi besaran turunan jumlahnya sangat banyak. Berikut beberapa contohnya. Jadi contohnya itu kayak luas, gitu. Contoh besaran turunan itu luas. Luas itu satuannya itu meter persegi atau meter pangkat 2 gitu ya. Kecepatan gitu. Satuannya meter per second. Meter per second. Percepatan itu meter per second kuadrat. Itu turunan dari kecepatan. Ada lagi percepatan itu turunannya lagi itu meter per second kuadrat. Massa jenis. Ada kilogram per meter kubik, ada gaya, ada itu newton gitu ya. Jadi luasan diturunkan dari besaran panjang. Luas itu diturunkan dari besaran panjang kali panjang, itulah, atau panjang kali lebar gitu ya. Itu turunan dari luas. Turunan dari itu luas diturunkan dari panjang kali panjang gitu ya. Sementara kecepatan itu diturunkan dari besaran panjang di waktu, yaitu panjang per waktu panjang atau jarak itu dibagi waktu, itu yang namanya kecepatan. Itu turunannya gitu ya. Percepatan itu diturunkan dari besaran panjang dan waktu, yaitu jarak atau panjang dibagi dengan waktu pangkat 2. Itu bedanya kecepatan dengan percepatan. Nanti kita coba lagi apa sih bedanya. Agak sulit sebenarnya kalau kita kuliah online seperti ini, karena ada beberapa yang saya tuh lebih enak kalau mengajarnya itu langsung di papan tulis digambarkan gitu. Sementara ini kan agak susah. Dan nanti kedepannya banyak yang saya agak nanti cari cara lagi gimana supaya hitung-hitungan itu bisa teman-teman bisa nangkap lah gitu ya. Walaupun secara online, tapi ada beberapa hitung-hitungan nanti yang harus saya ajarkan juga, tapi ya online itu mungkin nggak semaksimal kalau kita langsung tatap muka gitu ya. Tapi kita coba juga nanti di pertemuan berikut gitu ya. Jadi besaran pokok itu besaran yang
kayak panjang waktu gitu ya. Sementara besaran turunan ini turunan dari besar-besaran pokok tersebut gitu. Kayak tadi luas itu turunan dari panjang kali panjang. Terus kayak kecepatan itu panjang atau jarak ya. Jarak dibagi waktu itu kecepatan. Percepatan itu jarak dibagi waktu pangkat 2 gitu. Ada banyak beberapa lain lagi besaran turunan. Jadi nggak banyak materi kita untuk pertama ini. Kita belajar dulu tentang besaran dan satuan. Jadi teman-teman, saya mau ngasih tugas dulu. Tadi kan kita sudah membahas tentang besaran satuan, teman. Jadi saya punya tugas untuk teman-teman mahasiswa baru nih angkatan 2020 ya. Tugasnya itu membuat kayak paper lah, kayak makalah gitu tentang alat-alat ukur yang sering digunakan di kita di pertambangan gitu. Banyak sih kalau teman-teman searching di internet, belajar di internet alat-alat ukur di yang pertambangan itu seperti apa gitu kan. Kita ada yang ukur jarak juga, ada alat yang namanya teodolit gitu. Kalau teman-teman searching alat-alat ukur, pengenalan alat-alat ukur namanya, pengenalan alat ukur, buat makalahnya. Di situ ditulis alat ukurnya apa aja dan tugasnya dibuat dalam format PDF, dikirim ke email saya. Nanti saya kasih emailnya di layar ini. Segera dikirim, nanti saya cek satu-satu, itu jadi nilai tugas ya teman-teman. Sekian dulu untuk pertemuan kita. Nanti saya buat video lagi, saya berikan lagi linknya di